Oke, jadi sesuai dengan proyek, ya, tugas akhir yang harus Anda kerjakan pada mata kuliah ini ya, sebagai salah satu syarat kelulusan Anda pada kuliah ini, Anda kan harus membuat sebuah aplikasi web ya, terutama yang berbasis PHP, MySQL gitu ya. Nah, di dalam membuat eh, aplikasi web tersebut kan ada banyak file. Nah, setiap file itu diatur penempatannya dalam folder. Sehingga nanti setiap aplikasi web pasti ada struktur foldernya. Dan setiap orang yang merancang ya, pengembangnya atau developer itu nggak mesti sama. Apalagi kalau dia merancang dari awal gitu ya, dari pakai PHP native ya, yang tidak menggunakan framework ya atau CSS. Jadi eh, untuk Anda, karena Anda belajar itu kita bukan menggunakan PHP framework ya atau PHP apa dalam bentuk CMS gitu ya, dalam bentuk modul, tapi PHP-nya dalam bentuk native, maka struktur foldernya silakan Anda rancang. Ya, kenapa harus dirancang gitu ya foldernya? Karena kalau kita buat aplikasi web, filenya itu nggak satu. Ya, bukan cuma jumlahnya yang tidak satu ya, jenisnya pun beda-beda. Jadi nggak hanya PHP. File PHP aja itu macam-macam nanti ya di dalam satu aplikasi web Anda, misalkan yang berdasarkan nama-nama yang kita gunakan selama percobaan di kuliah ini ya. Ada namanya koneksi PHP, proses login titik PHP, proses simpan pos titik PHP, ini PHP dan ini banyak nanti bisa puluhan, bahkan bisa sampai ratusan kalau aplikasi webnya besar ya. Nah selain PHP bisa jadi ada jenis file lain, misalkan kalau Anda menggunakan JavaScript, nanti ada file .js ya, script.js ya, atau kalender.js dan sebagainya gitu. Selalu ada file JavaScript kalau nanti Anda ingin tampilan yang bersifat interaktif ya. Ada CSS ya, minimal style titik CSS. Kenapa? Karena layout Anda kan diatur pakai CSS gitu. Ada file JPEG untuk gambar-gambar Anda. Apakah gambar di header Anda atau gambar Anda sendiri gitu. Nah, file JPEG-nya biasanya bisa banyak. Dan bisa jadi masih ada file HTML untuk form-formnya gitu ya. Bisa aja ya kalau tidak ada PHP di dalam sebuah script kita, boleh kita kasih namanya HTML aja. Tapi kalau nanti di dalam file itu sudah ada PHP, jangan titik HTML lagi, harus titik PHP ya. Nah, dan sebagainya gitu. Jadi ada banyak file gitu. Maka harus dirancang, dimasukkan atau diorganisasi di dalam apa namanya, di dalam bentuk beberapa file, dalam file-file gitu. Nah, jadi struktur folder ini harus Anda perhatikan gitu. Baik yang program-programnya udah jadi, silakan Anda amati gimana sih orang merancang struktur filenya gitu. Nah, termasuk yang saat ini yang mau Anda buat nanti. Nah, ini contohnya ya, file PHP. Ini contohnya aja ya. Contohnya banyak. File CSS misalkan ada segini. File JavaScript ada segini. File gambar gitu. File apa lagi tadi ya? File HTML mungkin nanti ada ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak file. Ini untuk satu aplikasi, sebuah aplikasi web ya. Banyak file-filenya kan, nggak seperti aplikasi yang lain gitu. Jadi sebuah aplikasi web yang kita letakkan di satu tempat ya, itu filenya pasti lebih dari satu. Nah, sehingga perlu kita atur, kita buat folder-folder. Contohnya kita buat folder namanya CSS, isinya semua yang CSS ini ya. Nah, gitu. Kita buat folder namanya JS, isinya kalau ada banyak file JavaScript kita gitu. Kita buat folder image, isinya semua file JPEG atau mungkin ada GIF untuk animasi ya. Atau mungkin ada file PNG gitu. Kita buat file config ya, mungkin mau config apa, mungkin config database-nya atau nanti config yang lain kalau misalkan program Anda nanti sudah ke tingkat yang apanya pengaturannya lebih banyak. Nah, ada folder admin kalau Anda mau pisahkan antara tampilan admin sama tampilan untuk pengunjung biasa. Biasanya dibuatkan sebuah folder khusus ya. Namanya boleh apa saja ya supaya memudahkan
bisa dikasih namanya file. Atau mau file database, kalau nanti database-nya khusus untuk database Anda punya script-script tertentu, nanti bisa dibuatkan foldernya. Nanti kalau Anda buat aplikasi, mungkin misalkan nama aplikasinya mungkin profil atau mungkin konten atau apa gitu, bisa dikasih nama-nama folder yang lain. Nah, inilah yang namanya struktur folder di dalam aplikasi web kita gitu. Nah, tidak ada ketentuan harus seperti apa, kita yang merancangnya, tergantung aplikasi yang mau kita buat. Nah, ini contoh aja. Ini misalkan orang dia membuat sebuah aplikasi untuk rumah sakit ya, hospital, aplikasi web ya. Di dalam apa dia punya folder hospital. Di dalam folder hospital ini ada folder image, ada CSS, ada config, ada JS, ada admin. Nah, ini folder-folder yang ada di dalam aplikasi dia gitu. Ini contoh yang kedua. Yang kedua, dia membuat ada ada folder ya. Di folder namanya public HTML yang paling atas ya. Yang kedua ada file resource. Nah, biasanya kalau orang buat strateginya seperti ini, karena nanti mau diletakkan di sebuah server ya, file yang bisa dilihat oleh semua orang di dalam web, yang diakses orang, dia kasih di dalam folder public HTML ini. Contoh dia ya. Nah, di dalamnya nanti ada CSS, ada image, ada konten, ada layout, gitu ya. Ada JavaScript. Nah, nanti nih untuk contoh ini dia kasih nama ada file resource ya, dia config, ada ini library kalau kita ada mau library. Nah, di dalam beberapa kebutuhan program kadang-kadang kita pakai library. Ini kalau ada template-nya dibuat dalam satu folder. Ini contoh yang kedua. Ini contoh lain, ini udah di dalam htdoc ya. Dia buat folder control, dalamnya ada folder login, ada 4db, ada gms. Ada ini script untuk script JavaScript. Jadi JavaScript dia nggak ngasih nama JS. Kalau sini kan JS. Kalau sini dia kasih namanya script. Nanti ini di dalamnya ada jQuery JavaScript atau script .js dan sebagainya. Nah, ini titik style lah, di dalamnya nanti yang titik CSS. Nah, boleh aja kita ngasih nama folder seperti ini. Nah, ini selalu di dalam ini kita nanti. Nah, di ini apa yang paling file yang pasti ada kalau kita buat program web itu, yang pasti ada namanya itu adalah index. Indeks PHP itu wajib ada. Kenapa? Karena nanti begitu kita letakkan di server, file yang pertama kali dibuka itu file index. Pertama dia lihat indeks PHP. Kalau nggak ada dicari nanti ada nggak indeks HTML, dia jalankan indeks HTML. Jadi file index makanya harus ada ya. Nah, seperti ini di sini ditulisnya. Ini sebenarnya juga ada file indexnya di sini. Di sini nanti file index HTML-nya di biasanya paling luar ya. Seperti ini kan paling luar. Nah, ini contoh yang lain yang lebih kompleks ya. Ini sebuah directory yang mungkin programnya ini udah besar. Dia buat ada folder namanya aplikasi, ada case untuk menyimpan case ya, ada yang public tadi. Nah, di dalamnya ada sub folder sesuai dengan fungsinya. Nah, begitu. Ya, ini dia udah tingkatannya, program webnya udah besar ini ya. Mungkin dia sudah pakai model 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 view ya. Jadi kalau program-program ini, program-program yang nanti ya, kalau Anda nanti belajar object oriented, ada namanya framework namanya MVC ya. MVC ya. Ya, jadi ini ada view-nya, ada kontrolnya gitu ya. Ya, kita nah ini. Jadi ini sudah mungkin programnya ini sudah kelas yang menggunakan MVC ya, masing-masing dia pisah, itu modelnya dia pisah, view-nya dia pisah, kemudian kontrolnya nanti dipisah. Jadi disebutnya MVC. Nah, ini yang kita bahas namanya PHP native ya, yang benar-benar kita belajarnya dari dasar gitu. Nah, nanti ada program-program PHP yang berbasis OOP, berbasis OOP nanti yang dia sudah pakai framework nanti. Nah, itu memang kita membuat kita mengelola program jadi lebih mudah ya. Tetapi Anda harus memulainya, untuk belajarnya memang harus memulainya dari native ya. Di dalam arahan kita Anda
kan kita nggak langsung ke framework ya. Nanti ada mata kuliah khusus namanya pemrograman berbasis framework. Nah, disitulah Anda belajar bagaimana PHP kalau digunakan dengan menggunakan OOP ya. Kalau program-program kita di mata kuliah ini PHP-nya belum berbasis object oriented ya, si benar-benar PHP yang mendasar gitu. Tapi kalau Anda paham ini, nah itu akan sangat membantu ketika Anda belajar PHP yang untuk skala besar. Makanya dibuat framework. Di program-program besar itu memang rata-rata sekarang dibangun dengan PHP framework. Tapi di mata kuliah ini kita belajar PHP native, mulainya dari dasar. Oke. Nah, ini yang tugas Anda yang kemarin dikirim itu adalah bagaimana rancangan struktur folder Anda gimana nanti. Sudah bisa Anda tentukan ya. Anda upload ke Google Chrome. Cukup dalam satu lembar aja. Ya, tidak mesti yang contoh yang 4 ini ya. Mungkin Anda punya sendiri nanti Anda kumpulkan. Ya minggu ini ya. Minggu depan, karena kita minggu depan itu kan kita praktikum untuk yang hari ini kan terakhir. Minggu depan saya akan coba menilai sampai di mana Anda mengerjakan tugas akhir Anda. Nah, proyek akhir ya, proyek akhir Anda. Oh ya, untuk materi ini Anda bisa, kalau Anda mau baca, Anda bisa baca. Ada berapa ini yang sudah saya kasih linknya ya. Ada yang itu referensi tentang yang berkaitan dengan merancang struktur file.